siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kampus Tiket Geraha Edukasi Makassar. Tujuan kami di sini adalah memberikan penyuluhan kesehatan. Perkenalkan, nama kakak Sylvia Tetrapoid sebagai moderator, dan di samping kanan kakak Frida Ceruplei sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, kakak persilakan pemateri untuk membawakan materi dengan judul penyuluhan kesehatan tentang reproduksi pada remaja. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Adik-adik juga terima kasih. Di sini kakak akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Mungkin adik-adik yang mungkin sudah besar, sudah tahu apa itu reproduksi remaja, bagaimana reproduksi itu. Jadi di sini kakak hanya mau jelaskan tentang garis-garis besar reproduksi remaja para adik-adik. Jadi yang pertama itu kesehatan reproduksi remaja. Pengertiannya, kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Kesehatan reproduksi juga menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan fungsi organ seksual dari gangguan. Ya, jadi pengertian di sini reproduksi itu kayak misalnya adik-adik menjaga kebersihan reproduksi, kayak seperti adik-adik perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Kalau misalnya selama adik-adik mendapat menstruasi, kalau misalnya pembalut yang adik-adik pakai 1 hari, kalau tidak diganti-ganti itu akan menimbulkan rasa gatal pada alat kelamin adik-adik. Karena itu bakteri yang keluar dari dalam tubuh kita sudah menempel semua di situ. Jadi kalau sudah rasa tidak enak dipakai lagi, sudah tidak nyaman lagi, berarti adik-adik harus ganti. Gitu. Selanjutnya, mimpi basah. Pada masa pubertas, produksi air mani biasa sangat cepat sehingga dalam 2 hari saja sudah terkumpul air mani yang banyak. Air mani yang sudah banyak ini kadang-kadang keluar secara spontan atau tanpa disadari pada saat tidur. Jadi mimpi basah ini terdapat pada laki-laki yang mengalami masa pubertas. Kalau perempuan kan menstruasi, kalau laki-laki itu mimpi basah. Keluarnya jadi lanjut. Jadi air mani disebut sebagai mimpi basah. Ejakulasi dan mimpi basah adalah sesuatu yang normal dan berarti anak laki-laki akan menjadi dewasa. Jadi kalau misalnya laki-laki itu dan perempuan itu beda dalam mengalami masa pubertas. Kalau laki-laki itu secara mengalami mimpi basah itu tidak maksudnya itu tidak kayak dengan perempuan. Kalau perempuan itu bisa juga, kalau misalnya pertumbuhannya cepat, dia akan dapat. Tapi kalau laki-laki mau pertumbuhan cepat atau lambat, dia akan dapat itu mimpi basah. Jadi dengan tanpa disadari dia sudah mengalaminya tapi tidak tahu itu mimpi basah. Gitu. Lanjut, perubahan yang terjadi pada laki-laki ketika sudah pubertas atau beberapa diantaranya. Ada beberapa diantaranya terjadi perubahan suara. Itu yang pertama, suara menjadi besar dan menatap. Tumbuh bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin. Tumbuhlah kumis, tumbuhlah jakun. Jakun yang ada di sini, pundak dan dada bertambah besar dan bidang penis dan buah saka membesar. Oke, lanjut, menstruasinya. Di sini yang tadi yang kakak bilang, menstruasi atau haid atau datang bulan adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi PSH, estrogen atau LH, progesteron. Dan salah satu proses alami seorang perempuan yaitu proses dokumentasi atau seluruhnya dinding rahim bagian dalam atau endometrium yang keluar melalui vagina. Jadi ketika adik-adik dapat
dapat menstruasi, darah yang keluar dari tubuh adik-adik itu adalah darah yang dari rahim. Oke, jadi di sini adalah alat reproduksi laki-laki. Adik-adik bisa lihat di sini tertera semuanya. Jadi ada di sini kandung kemih. Kandung kemih itu tempat penyimpanan air kencing yang di sini terdapat di sini. Kalau yang di bagian ini adalah sakrum. Kalau yang ini bagian ini vesicula seminalis. Kalau yang ini kelenjar prostat. Kalau yang di bagian ini adalah kelenjar borbor retral. Kalau yang ini rektum. Kalau yang ini epididymis. Kalau yang ini skrotum. Ini testis. Kalau yang ini penis, uretra. Yang ini. Kalau ini vas deferens. Kalau ini tulang panggul. Jadi di sini adik-adik bisa lihat kalau yang ini di bagian dalam. Kalau misalnya ada yang, kalau di sini ada yang kesehatan pasti tahu. Kalau praktek pasti diberikan kayak begini. Ini juga pasti. Jadi adik-adik pasti dapat semuanya pelajaran kayak begini di IPA. Untuk mengalami masa pubertas itu nanti tumbuh bulu-bulu di ketiak dan di sini di sekitar alat kelamin di bagian-bagian sini. Oke, selanjutnya perubahan fisik pada wanita. Payudara dan pantat membesar, indung telur membesar, kulit dan rambut berminyak dan tumbuh jerawat. Vagina mengeluarkan cairan, mulai tumbuh bulu di ketiak dan sekitar vagina, tubuh bertambah tinggi. Oke. Jadi di sini adik-adik bisa lihat alat reproduksi wanita yang ini. Kalau yang ini ligamen ovarium. Kalau yang bagian ini otot dinding uterus. Kalau yang ini adik-adik bisa lihat? Bisa. Kalau yang ini ovarium. Kalau yang bagian sini cervix dan ini vagina. Jadi yang di bawah sekali ini adalah vagina. Yang di bagian atas ini badan uterus, dan yang ini endometrium, yang ini ovidum. Oke, mungkin itu yang kakak bisa berikan untuk adik-adik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang apakah dan tadi kakak jelaskan dan adik-adik mau bertanya, silakan. Saya tanya Kak, maksudnya kadang sebagai perempuan mendapatkan menstruasi, maksudnya kadang dalam 1 bulan, kadang katong sendapa 2 bulan, kadang sendapa. Apa penyebab apa saja yang harus katong lakukan supaya katong bisa dapat menstruasi secara cepat? Yang mungkin Kak. Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kakak, kepada saya untuk bertanya. Di sini tadi kakak menjelaskan tentang alat reproduksi wanita dan di dalamnya ada menstruasi. Apakah dalam kehidupan kita sebagai remaja perempuan dalam 1 bulan atau 2 bulan kita tidak mendapatkan menstruasi secara berturut-turut, apakah penyebab yang terjadi pada usia kita? Oke, Ade, terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya mencoba menjawab kalau misalnya penyebab yang terjadi sampai ada yang tidak bisa mendapatkan menstruasi 1 bulan atau 2 bulan. Penyebab yang terjadi itu yang pertama itu stres,
menstruasi. Jadi kalau misalnya adik-adik mengalami seperti itu, adik-adik harus melakukan banyak olahraga, makan makanan yang sehat, bergizi, itu kayak misalnya sayur-sayuran hijau, ikan-ikan itu adik-adik bisa makan supaya yang tadinya tidak mendapat menstruasi dengan baik, adik-adik bisa dapat menstruasi dengan baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain dari adik-adik yang lain? Oke, semoga apa yang tadi kakak berikan buat adik-adik semoga bermanfaat buat adik-adik dan melakukan segala pola hidup sehat setiap saat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri. Ya, itu tadi adalah serangkaian penyuluhan kesehatan tentang kesehatan reproduksi remaja. Semoga dengan adanya penyuluhan ini bisa menambah pengetahuan wawasan buat adik-adik tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Demikianlah kegiatan penyuluhan kita di siang hari ini, dan kakak mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan untuk mengikuti acara ini hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.